Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Berita dari langit kali ini dimulai dengan sebuah kisah. Suatu hari Imam Ahmad ketika sedang bertawaf, ada orang tawafnya doanya aneh. Jadi di putaran pertama itu doanya gini, ya Allah, Anda miskin, istri saya miskin, anak saya miskin, saya dari keluarga yang miskin. Ya Allah, I am nothing, ana wala syai. Saya ini nggak ada apa-apanya gitulah. Nah, kemudian setelah selesai dia tawaf, Imam Ahmad letakkan uang. Ya, waktu zaman itu uang koin kan. Dikasihkan sama dia. Orang itu bertanya, ini apa? Ini untuk kamu. Loh kenapa? Kamu kan miskin. Tawa dia. Hei, saya ini orang paling kaya di Afrika. Right? Namun saya tidak bisa khusyuk. Gak bisa berkomunikasi dengan Allah kecuali kalau saya sudah merendahkan diri. Anda miskin, baru saya merasakan nikmatnya tawaf. No. Jadi salah satu yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah, yang menjadikan hijab, itu adalah rasa bangga diri atau takabur, sombong. Jadi sombong ini adalah menjadi penghalang. Oleh karena itu, iblis yang pernah sujud 80.000 tahun itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena penyakit itu. Dan iblis tahu bahwa dia ini diusir dari surga, bahwa dia dilaknat karena penyakit itu. Maka dia berusaha ketika akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka itu melalui penyakit ini. Oleh karena itu kita mesti hati-hati. Jadi kalau kita ingin bisa merasakan nikmatnya baca Quran, nikmatnya tahajud, berdialog dengan Allah SWT, kita harus merendahkan diri. Allah pernah berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, tahukah engkau kenapa aku jadikan sebagai kalimullah? Kalimullah. Musa itu punya channel khusus langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, aku tidak tahu. Karena hatimu selalu tawadu, selalu humble. Aku tidak pernah menemukan rasa sombong dalam hatimu. No. Ya. Oleh karena itu maka di dalam Al-Quran ada sekelompok manusia yang disebut dengan ibadur rahman. Ya. Hamba-hamba ar-Rahman. Dia katakan ibadul jabbar, ibadul qahar, ibadur rahman. Artinya hamba-hamba ini itu mereka mempunyai hak untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjadi ibadur rahman itu harus mempunyai beberapa kualitas yang disebutkan dalam surah Al-Furqan. Ya, dari mulai ayat 69 kalau tidak salah. Yang aneh, kira-kira apa kualitas yang pertama? Sifat yang pertama yang dimiliki oleh ibadur rahman. Ya, orang nyangka apa? Oh, ibadur rahman itu orang yang rajin tahajudnya, orang yang hafal Quran. Enggak. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah. Ibadur rahman adalah orang yang ketika berjalan di atas bumi ini berjalan dengan rendah hati, haunan. Allah. Artinya ketika dia berinteraksi, bermuamalah dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, itu selalu merendahkan diri. Tidak pernah merasa lebih, merasa sombong. Right?
Makanya orang-orang kata Imam Ghazali, tanda kita ini tawadu, rendah diri, ketika ketemu dengan seorang kita tidak merasa lebih. Itu tawadu artinya. Jadi kalau seorang kaya ketemu dengan orang miskin, ya dia berkata begini, oh itu orang miskin itu kata Nabi nanti akan lebih dulu daripada orang kaya masuk surga. Kalau dia orang miskin, demikian juga. Wah, orang kaya itu beruntung ya, dia banyak sedekahnya, banyak donasinya. Kalau orang tua melihat anak muda, orang yang tawadu itu mengatakan begini, oh itu untung anak muda itu ya, dosanya masih sedikit, saya ini sudah banyak. Kalau dia orang muda, lihat orang tua juga begitu, dia merendahkan diri. Aduh, untung orang tua itu sudah banyak amalnya, saya masih belum ada apa-apa. Ya itu, ya mari para pendengar sekalian, gimana sikap kita, reaksi kita, perasaan kita ketika bertemu dengan orang lain. Makanya Nabi Muhammad SAW dikenal dengan Sayyidul Mutawadi'in, master, penghulu para mutawadi semua. Karena memang itulah sifat Nabi Muhammad SAW, selalu tawadu. Tawadu dengan anak-anak. Nabi itu kalau lihat anak-anak itu, Nabi yang salaman dulu, Assalamualaikum. Dan anak-anak begitu melihat Nabi pada lari. Ada yang naik ke punggaknya, ada yang megang, ada yang mencium. Nah, kenapa dia rendah diri? Demikian juga dengan istri-istrinya. Nah, kalau orang pergi ke rumah Nabi di siang hari, kira-kira Nabi lagi apa? Baca Quran enggak? Salat enggak? Kana fi mihnati ahli. Lagi membantu keluarganya. Lagi sapu, lagi mau bentulkan sendalnya kadang-kadang, lagi masak, cuci piring. Itu Nabi Muhammad SAW. Tidak merasa, wah, saya Nabi, kayak saya mesti diservis, enggak. Oleh karena itu ketika Nabi sudah meninggal, orang bertanya kepada Siti Aisyah, bagaimana Nabi menggauli istrinya? Nangis Siti Aisyah, nangis. Qalat kana alyanan nas. Nabi itu sangat lunak, sangat rendah hati, sangat tawadu. He's the best husband. Right? Jadi para pendengar sekalian, terutama para suami ya, kalau bapak-bapak ingin tahu bapak ini suami yang baik, tidak tunggu sampai nanti sudah meninggal, datang kepada istri bapak, ya ada orang datang kepada istri bapak, nanya tentang bapak. Kalau istri bapak menangis, oh, he's a good Muslim, he's a good man. Itu tanda yang baik. Ya, tapi kalau kita sudah meninggal, orang datang kepada istri kita malah, oh, alhamdulillah. I wish he died long time ago. Andaikan dia meninggal sejak dulu. Itu bukan. Karena makanya ada hadis, sahabat bertanya kepada Aisyah bagaimana akhlaknya Nabi. Kan aneh ya. Kan sahabat tahu akhlak Nabi itu. Kenapa nanya sama istri Aisyah? Karena ingin tahu apakah Nabi itu sama ketika bersama mereka dan ketika bersama istri-istrinya. Allah. Karena banyak muslim sekarang kalau di masjid itu wah super muslim. Tapi begitu masuk ke rumah ya kayak buaya. Ya. Nah, saya kira para pendengar nggak ada seperti itu ya. Demikian juga tawadunya dengan para sahabatnya. Nabi selalu tidak ingin berbeda dengan mereka. Tidak ada baju kenabian, nggak ada. Tidak ada kursi khusus untuk Nabi. Makanya kalau ada orang tamu datang, itu tamu bingung nyari dulu mana Muhammad SAW itu. Nah, dan Nabi kalau ketemu dengan sahabat, Nabi sendiri yang menyapa, yang melakukan tangannya untuk jabat tangan, dan tidak melepaskan sebelum mereka melepaskannya. Allah. Right? Pernah Nabi mungkin lagi camping ya. Itu masing-masing sahabat sudah menentukan tugasnya. Oh, saya yang masak, saya yang motong kambing dan sebagainya. Apa kata Nabi? Saya yang mencari kayu bakarnya. Karena sahabat, nala Rasulullah, anta sayyiduna. Engkau adalah pemimpin kami.
Duduk saja kami sudah urus semuanya katanya. Kata Nabi enggak. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin itu adalah khadimnya, para anggotanya. Ya. Oleh karena itu juga dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini. Orang-orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, yang meninggalkan agama, tidak care dengan Islam. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan menggantikan dengan suatu kaum. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Apa sifat yang pertama? Adillatin 'alal mu'minin. Allah. Sangat rendah hati, rendah diri, tawadu bersama orang-orang mukmin. Allah. Aizzatin 'alal kafirin. Tapi punya harga diri tegas dengan orang-orang kafir. Ya. Sekarang kita lihat kadang-kadang sebaliknya. Ya, banyak orang muslim kalau apalagi lihat orang Amerika, orang barat tuh bukan main rendah dirinya. Sesama muslim, sombongnya bukan mainnya. Itu, bukan itu. Ya. Oleh karena itu, maka mari kita tumbuhkan rasa tawadu, rasa rendah diri. Right? Dan itu kadang-kadang mesti dipraktekkan dalam kehidupan kita. Karena itu penyakit yang selalu ditanamkan oleh setan. Kadang-kadang kita tidak sadar. Saya nggak sombong, tapi cara ngomongnya sombong. Cara jalannya sombong. Ya, mimiknya sombong kelihatan. Oleh karena itu, dalam kisah yang pertama tadi, seperti itu. Orang Afrika itu yang paling kaya, dalam tawafnya ana miskin, ana miskin. Ya, pernah ada seseorang, Imam Syekh Sya'rawi. Itu Syekh Sya'rawi itu waktu saya kuliah di Mesir dulu bukan main terkenalnya itu. Right? Jadi dia ada tafsir siaran langsung TV ya. Itu diikuti oleh semua lapisan manusia. Jadi dia tafsirnya itu bisa dimengerti oleh anak-anak, orang bodoh, orang pintar itu merasa nikmat mendengarkan tafsir dia. Sehingga disiarkan hampir di seluruh negara Arab. Dan dia itu kalau dia misalnya pergi ke kampus itu, yang cium tangan, yang macam-macam sudah. Suatu hari, anaknya itu mau perlu sama dia, tapi dia cari di sana di sini gak ketemu. Mau ke masjid, ini jam 11 masa ke masjid. Tapi akhirnya paksa juga ke masjid, barangkali lagi itikaf di masjid. Waktu dia ke masjid, gak ada orang. Tapi lihat ada orang sedang membersihkan kamar mandi. Akhirnya ke sana. Pak, lihat ayah saya enggak? Waktu nengok, ternyata ayahnya itu. Syekh Sya'rawi lagi bersihin kamar mandi, kakus. Ayah, lagi ngapain di sini? Dia nak, setan membijikan sama saya. Kamu itu seorang alim, karismatik sebagainya. Saya ingin nundukkan hati saya. Right? Saya ini I am nothing. Ana wala syai'. Saya ini hanya tukang ngepel di sini. Ya. Jadi mesti dilawan itu. Nah, jadi kalau kita ada perasaan lebih tinggi kata Imam Ghazali bilang astagfirullah. Saya pernah dulu waktu pertama kali masih di sini berapa tahun itu. Jadi pertama kali diadakan salat Id bersama. Jadi sekitar 10.000 di tempat arena, tempat lapangan basketball. Gitu kan. Betul, syaitan itu bukan main jahatnya. Jadi begitu saya Allahu Akbar salat Id, itu syaitan membisik, "Hey Muhammad Jaban, look it behind you, 10,000. Lihat tuh di belakangmu. Kamu ini imam hebat sekarang. 10.000 di belakangmu." Saya langsung astagfirullah. Mari kita. Kemudian yang terakhir, apa yang terjadi di Gaza ini apa? Apa penyebabnya? Sama. Penyebab penindasan di Gaza ini sekarang ini
Karena ada sekelompok manusia merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat. Karena keturunannya, karena kebangsaannya. Itu. Jadi menganggap orang-orang Gaza ini ya animals, binatang. Makanya ketika mereka membunuh perempuan, membunuh anak-anak itu tidak merasa dosa. Perasaannya itu nothing. Nah, itu penyakit takabur. Makanya dalam hadis la yadkhulul jannah man kana fi qalbi darratun minal kibir. Orang yang ada sebesar biji sawit dalam hatinya rasa kibir, sombong, tidak akan masuk surga. Dan mari kita berdoa dan kita berusaha insyaallah agar supaya kita bisa mengikis habis perasaan sombong, perasaan ujub. Right? Mari tumbuhkan rasa tawadu, rasa rendah diri, ya, agar supaya kita bisa nikmat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga disenangi sama banyak orang. Karena orang itu pasti senang kepada orang tawadu. Allahumma ja'alna minal mutawadiin. Right? Dan jangan lupa mulai sekarang untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allah, berkahilah kami di bulan Rajab Sya'ban ini dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Aminin salimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.